Menko Polhukam Republik Indonesia Mahfud MD menyebut Kejaksaan Tinggi DKI lebay apabila benar menawarkan restoratif justice dalam kasus penganiayaan Mario Dendi dan kawan-kawan. Di akun Twitternya, Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti isu Kejati DKI Jakarta yang hendak menawarkan restoratif justice kepada keluarga korban David Ozora atas kasus penganiayaan berat tersebut. Menurut Mahfud MD, di dunia hukum Indonesia, tak semua tindak pidana bisa memakai restoratif justice. Misalnya saja pasal yang dipakai untuk menjerat Mario Dendi masuk tindak pidana berat. Sehingga sudah jelas tak bisa diselesaikan atau ditawari untuk restoratif justice. Sebagai informasi, restoratif justice adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana. Restoratif justice dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung atau MA dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Adapun perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restoratif justice adalah pada perkara tindak pidana ringan. Sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Kasus yang bisa diselesaikan dengan restoratif justice juga harus memenuhi syarat, yakni tak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat, tak berdampak konflik sosial, tak berpotensi memecah belah bangsa, tak radikalisme dan separatisme. Kemudian, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya, bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Diketahui sebelumnya Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta menawarkan restoratif justice dalam menyelesaikan kasus penganiayaan oleh Mario Dendi Satrio terhadap David Ozora. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta, Reda Mantovadi, selepas menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Maret 2023 lalu. Reda mengungkapkan penawaran untuk restoratif justice dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Namun, Reda mengembalikan keputusan terkait restoratif justice kepada keluarga David. Kalau kami nanti kalau misalkan proses restoratif justice, kalau di tahap penyidikan ini kan itu masih masih di penyidikan, berarti ada kewenangan polisi, ya kan? Nanti itu kan mungkin sudah terjadi penawaran, tapi mungkin korban kan memang tidak menginginkan itu. Nah, namun nanti di tahap berikutnya, misalkan di tahap sudah diterima kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah ini akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara itu. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa dan tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Oke, artinya masih ada ya, Pak? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.